He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul Davar Elohim kita kali ini yaitu Adam Khalas, yang artinya manusia lemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah kira-kira di dunia ini manusia yang tidak pernah membuat kesalahan atau selalu kuat terus? Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak pernah sakit? Ada nggak kira-kira? Pasti ada yang mengalami sakit, ya. Ada nggak manusia yang tidak pernah mengalami lemah, isinya kuat terus, strong terus? Pasti tidak ada, saudara. Artinya bahwa ada kalanya manusia itu mengalami kelemahan, ada kalanya manusia itu mengalami kesalahan atau tidak merasa kuat terus, saudara. Oleh sebab itu kitab suci mengajarkan demikian, saudara, dalam kitab Matai pasal 26 ayatnya 41. Demikian Davar Elohim. Heyu erim wahid palelu kedai selo tefo uli deni sayon amnanarua kapsa afal abasar khalas. Yang artinya, saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat atau penurut, tetapi daging lemah. Dikatakan basar khalas, artinya dagingnya lemah. Sama dengan manusia, karena manusia itu adalah daging, saudara. Manusia ini terdiri dari daging, sehingga wajar kalau manusia atau Adam itu khalas, manusia itu lemah. Kenapa kita diajar untuk berjaga-jaga dan waspada? Ternyata, saudara, karena manusia itu banyak sekali kelemahan. Saya memberikan beberapa contoh, saudara. Ada beberapa tokoh kitab suci yang sangat-sangat hebat, saudara. Orang banyak mengagumi, tetapi toh mereka punya kelemahan, saudara. Mereka punya kelemahan yang membuat bisa saja dia itu jatuh. Yang pertama, saudara, adalah Mose. Mose itu orang yang lembut hatinya, saudara. Bahkan tidak ada orang yang lembut hatinya di dunia ini kecuali Mose. Artinya orang yang sangat lembut hatinya, itu lembut sekali, saudara. Berarti dia itu penyabar, orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang penuh dengan belas kasih. Tetapi Mose itu sempat marah saat ada di Mara. Dan akibat kemarahan Mose itu, sehingga dia tidak bisa masuk tanah perjanjian, saudara. Di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan pasal 12 ayat 3, demikian Davar Elohim. Wahais anameot mikhol Adam asar alpneha Adama. Dikatakan, dan Mose dikatakan ini, wahaisah Mose ana meot mikhol Adam asar alpneha Adama. Dan Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang di atas muka bumi. Bayangkan, Mose itu lembut hatinya, tetapi sekali waktu dia mengalami marah saat dimarah, saudara, sehingga gunung batu itu dipukul dan mengakibatkan dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Saudara, inilah yang terjadi. Ternyata orang yang sabar pun bisa kadang tidak sabar. Orang yang lembut aja kadang bisa kasar, saudara. Ada orang yang kuat pun kadang lemah. Ada orang yang sehat terus kuat, tapi kadang ada kalanya dia mengalami sakit, saudara. Ini bukti kalau manusia itu ada kelemahan. Kemudian, saudara, yang kedua, contoh yang kedua adalah Daud, saudara. Daud itu orang yang elok parasnya, dan dia diurapi menjadi raja di Israel, saudara. Dan dikatakan Daud itu adalah orang yang elok parasnya, artinya kemerah-merahan wajahnya, artinya dia itu orang yang tampan, orang yang ganteng. Kemudian dia diurapi menjadi raja dalam kitab 1 Samuel pasal 16, saudara. 1 dan 2 dikatakan. Tapi apa yang terjadi, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Dia wis raja, ganteng, tampan, cakep. Kalau seandainya dia itu cari istri, gampang gak?
Sangat gampang, so aku senang sama dia, gampang. Tetapi dia pun bisa jatuh karena melihat Betseba, istrinya Uria, saudara. Dan dia menyukainya sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Artinya kelemahan dalam dirinya ada, saudara. Dalam dirinya, sekalipun dia orang yang hebat. Padahal seandainya dia tidak menginginkan istrinya Uria, dia tinggal cari gadis yang cantik untuk jadikan istri, pasti gampang, saudara. Tetapi kenapa dia harus jatuh kepada istrinya Uria, yaitu Betseba? Itu yang kedua contoh. Contoh yang ketiga adalah Eliyahu. Eliyahu atau Elia, saudara, Nabi Elia itu orang yang berani luar biasa. Bahkan Eliyahu bisa mengalahkan 450 Nabi Baal, belum Nabi Aserah, saudara. Bayangkan 450. Satu orang bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Dan akhirnya Nabi Baal itu dibunuh semua, saudara. Belum Nabi Aserah, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dia sempat takut saat menghadapi Isabel, saudara, istrinya Ahab. Saat menghadapi Isabel, seorang perempuan, dia merasa takut, saudara. Sehingga dia harus mengungsi, lari ke sungai Kerit. Kemudian kehabisan dia harus ke Janda Sarfat, ngumpet, saudara. Bayangkan orang yang berani, yang seorang yang hebat saja bisa mengalami ketakutan, saudara. Artinya berarti manusia itu pasti ada sisi kelemahannya. Tidak selalu orang itu berani terus. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, contoh yang keempat, yaitu Kepa atau Petrus. Siapa yang gak kenal Kepa? Orang yang sangat berani, saudara. Di mana-mana dia paling murid Yesua, talmid Yesua yang paling berani Kepa. Bahkan saat Yesua di malam perjamuan terakhir dia berkata, nanti kamu semua akan terguncang. Dan dikatakan apa Kepa? Yang lain diam. Dia katakan, sekali-kali tidak ya Rabi, tidak ya Guru. Sekalipun yang lainnya terguncang, tetapi saya tidak akan pernah terguncang. Dan bahkan sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku akan ikut. Bayangkan, berarti sudah menyerahkan nyawanya bersama dengan Yesua. Dan saat Yesua ditangkap, dialah yang memotong telinga Markus, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Artinya keberaniannya luar biasa. Dia melawan dengan kekuatannya, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Begitu dia melihat Yesua ditangkap dan dianiaya, saudara, dia menjadi orang yang sangat ketakutan. Bahkan diistilahkan pengecut. Ditanya, bukankah kamu salah satu dari mereka? Tidak, saya nggak kenal dia. Nah, orang yang berani pun punya kelemahan, saudara. Jadi jangan selalu merasa bahwa saya kuat, saya selalu sehat, saya selalu berani, saya selalu baik, saya selalu sabar. Jangan pernah merasa seperti itu, saudara. Karena di balik itu pasti kita ada kelemahan. Orang seberani apapun pasti ada rasa ketakutan. Orang sesehat apapun pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Orang sesabar apapun pasti pernah mengalami dia tidak sabar atau keras, saudara. Inilah yang terjadi. Nah, saudara, Satan itu selalu mencari kelemahan. Satan itu selalu mencari kelemahan manusia. Oleh sebab itu waspadalah. Waspadalah. Amin. Jadi kita itu diajar untuk waspada. Kalau kita punya kelemahan di uang, jangan pernah pegang uang. Kalau saya lemah di perempuan, jangan pernah mendekati perempuan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kalau kita itu lemah pada ambisius, jangan pernah kita memaksakan diri untuk, istilahnya kalau orang Jawa bilang ngongso, untuk selalu saya jabatannya paling tinggi, saudara. Nah, saudara yang dikasih, Satan itu selalu mencari kelemahannya. Di dalam kitab 1 Kepa 5 ayat 8, di situ dikatakan, Heyu erim wa imdu alhamis mar oyifkem hasatan mesotet ke arye soek kafes lolitrot mis sehu, yang artinya sadarlah, berjaga-jagalah karena musuhmu si Satan berjalan sambil mengaum-ngaum seperti singa untuk mencari seorang yang dapat ia telan. Nah, kita ini harusnya sadar, ternyata saya manusia yang lemah. Saya harus selalu membutuhkan Elohim. Amin. Saya harus selalu membutuhkan Tuhan untuk memberikan kekuatan buat saya. Saya harus membutuhkan Bapak Yahweh supaya selalu menguatkan saya, karena saya lemah.
Saya sering digoda tentang uang. Bagaimana caranya supaya saya tidak jatuh karena uang? Saya sering digoda karena mungkin pasangan hidup. Bagaimana supaya saya tidak jatuh karena pasangan hidup itu, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, saudara, sadarlah bahwa setiap orang itu pasti punya sisi kelemahan. Nah, Satan itu yang dicari adalah kelemahannya. Makanya dikatakan sadarlah berjalan karena musuhmu. Musuh kita itu Satan yang berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ditelan, artinya mencari kelemahannya. Ada orang yang kuat, saudara, fisiknya. Sekali waktu dia mengalami sakit dan sakit baru dia sadar, oh ternyata seperti ini ya. Tahun 96 saya pernah mengalami sakit yang akut, saudara. Dulu saya bangga dengan kekuatan, tapi begitu sakit ternyata di hadapan Bapa Yahweh saya sangat kecil dan saat sakit tidak mampu bisa berbuat apa-apa. Ada orang yang kuatnya luar biasa, strong, sangat kuat, saudara, dalam hal fisiknya, tetapi sekali waktu dia juga tidak kuat mengangkat apapun, saudara. Ada orang, saudara, yang kuat mengangkat 100 kilo. Mungkin bagi dia 100 kilo enteng, saudara. Tapi sekali waktu pasti dia tidak akan pernah kuat mengangkat 100 kilo. Betul gak, saudara? Fisiknya akan semakin menurun dan melemah. Ada orang yang beraninya luar biasa, tapi sekali waktu pasti dia akan mengalami juga yang namanya tidak berani, bahkan ketakutan. Kalau saudara sering nonton YouTube yang tulisannya Abang Jago, saudara akan tahu ada orang yang suka menghina orang lain dengan suara keras dan berani, tapi saat berurusan dengan pihak yang berwajib, ciut, saudara, dan diem, menjadi sopan dan baik, saudara. Nah, ini salah satunya, bahwa di sisi lain orang pasti ada rasa-rasa itu. Makanya kita harus sadar supaya kita ini manusia yang lemah ini memiliki kekuatan yang besar dari Bapa Yahweh. Bagaimana caranya, saudara? Selalu sadar diri dan berjaga-jaga sambil belajar untuk selalu memberi yang terbaik, dengan selalu berjaga-jaga mengandalkan apa Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach. Seperti siapa, saudara? Contoh yang pertama adalah Habel. Habel itu bisa memberi persembahan yang terbaik. Artinya dia lebih mendahulukan Tuhan daripada yang lain. Kalau kita baca kenapa persembahan Habel diterima? Yang pertama, Habel memberi yang sulung. Artinya yang pertama. Dia memberi yang tambun, artinya memberinya yang terbaik. Makanya diperhatikan oleh Bapa Yahweh. Yang kedua, Yosef selalu tabah dan kuat sampai dia sukses di Mitzrayim. Artinya dia banyak kelemahan. Buktinya saat dia dianiaya kakaknya, dia gak bisa membalas. Dia gak bisa. Dicebur ke sumur ya dia manut. Dia difitnah Salihah juga dia manut. Masuk penjara ya bisa. Ternyata mengalami aniaya yang besar. Itu bukti dia banyak kelemahan dan tidak bisa membalas. Tetapi kalau dia taat dan setia luar biasa kepada Bapa Yahweh, dia menjadi orang yang kuat, bahkan lebih kuat dari siapapun. Buktinya dia bisa menyelamatkan keluarganya bahkan di seluruh dunia, sampai dia mendapat julukan Satnat Paneah, penyelamat dunia, penyelamat zaman. Ini orang yang hebat. Dia menjadi orang yang kuat. Yang kelihatannya lemah justru dia kuat. Kemudian, saudara, yang ketiga ada Elazar atau Eliezer, saudara. Elazar, saudara. Nah, Elazar atau sering disebut dengan Lazarus, saudara. Nah, ini orang yang tulus dan taat sampai kematiannya, saudara. Dia setiap hari sudah miskin, sakit-sakitan, sakitnya saja menjijikkan, borok, sehingga saat dia ada di pintu orang kaya yang setiap hari pesta berjubah ungu. Jubah ungu itu sebagai gambaran orang yang glamor, orang yang sukses, orang yang kaya. Tapi apa yang terjadi setiap melihat Lazarus atau Elazar? Apa yang terjadi? Anjingnya yang datang menjilati boroknya, saudara. Itu penderitaan. Bayangkan apa enggak sudah menderita? Waduh, sudah sakit, miskin, saudara. Ini yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Justru sampai kematiannya karena dia cinta Tuhan di pangkuan Abraham. Bayangkan dia sampai ada di pangkuannya Bapak Abraham. Sekalipun penuh penderitaan di dunia, tetapi dia mengalami tuaian yang besar di Samayim. Amin. Dia di pangkuannya Abraham, bahkan orang kaya diilustrasikan di situ orang kaya. Tolong ya Bapak Abraham, mintalah kepada Elazar atau Lazarus itu untuk mencelupkan jarinya. Tapi Abraham berkata apa? Antara aku dan engkau ada jarak. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh,
Itulah contoh-contoh yang kita harus belajar. Sadarlah bahwa kita manusia yang penuh banyak kelemahan. Makanya jangan pernah menuding orang lain, membuat wah dia nggak kuat, wah dia nggak tahu. Nggak perlu, cukup diri kita. Amin. Kenapa saudara? Karena kita di balik itu juga kita punya kelemahan, saudara. Orang sehebat apapun saudara, pasti di baliknya ada yang kekurangan atau kelemahannya saudara. Nah kita harus sadar itu. Tetaplah berserah kepada Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Mashiach, karena dia yang akan memberikan kekuatan. Amin. Karena yang diberi kekuatan oleh Bapa Yahweh itu orang yang lemah. Amin. Paham saudara? Dengarkan baik-baik kata-kata saya dan simak baik-baik. Tetaplah berserah kepada Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Mashiach, karena dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Kenapa saudara? Karena yang diberi kekuatan oleh Bapa Yahweh itu orang yang lemah. Kalau orang yang kuat gak mungkin diberi kekuatan. Saudara, kalau ada anak dia kuat dibiarkan saudara. Tetapi kalau anak itu lemah pasti ditolong. Jadi orang yang ditolong diberi kekuatan oleh Bapa Yahweh itu yang lemah. Kalau kita merasa lemah, Tuhan tolong saya, pasti Tuhan memberikan kekuatan. Tapi kalau saudara bilang Tuhan saya sudah kuat, gak perlu bantuannya, gak mungkin ditolong Tuhan. Paham saudara? Paham? Jadi saudara yang dikasih, tetaplah berserah kepada Aba Yahweh, berserah kepada Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Mashiach, karena dia pasti akan memberikan kekuatan kepada kalian, kepada saudara. Karena yang diberi kekuatan oleh Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Mashiach adalah orang-orang yang lemah. Nah lemah itu mesti diberi kekuatan. Nah kalau kuat ngapain diberi kekuatan? Mau sudah kuat. Jadi yang diberi kekuatan adalah orang yang lemah. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Mashiach memberkati. Amin.